Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pesona. Kembali lagi bersama kami di talk show Sahabat Pesona di sini bersama saya Septia Sari. Kali ini saya tidak sendiri karena kita akan membahas kurang lebih 1 jam ke depan mengenai sebuah fenomena yang ada di Indonesia khususnya. Nah, saya di sini ditemani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Bapak. Siang Septi. Bagaimana kabarnya? Senang sekali ya pada sore hari ini ya dapat bertemu dengan Septi membahas tentang masalah bicara stunting mungkin ya yang menjadi program prioritas Presiden di Indonesia seperti itu. Baik, Bapak. Nah, pembahasan kita kali ini, Sahabat Pesona, adalah mengenai tentang stunting. Karena seperti yang kita ketahui, Bapak ya, stunting adalah salah satu fokus pembahasan ya, Pak ya, di Indonesia. Baik, betul. Yang mana pada tanggal 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa stunting merupakan isu nasional, benar ya Betul. Bapak? Nah, terkait hal ini, seperti yang diketahui bahwasannya pemerintah telah menargetkan pada tahun 2024 bahwa prevalensi penurunan stunting di angka 14%. Betul, Betul ya, Septi. Pak? Nah, untuk membahas ini lebih lanjut tentunya Sahabat Pesona ingin tahu lebih lanjut nih Bapak. Sebelumnya terkait dengan stunting, mungkin dari Bapak sendiri bisa dijelaskan kepada Sahabat Pesona apa itu stunting? Baik, stunting ini sebetulnya adalah kondisi di mana ya anak itu gagal tumbuh pada usia yang seharusnya. Misalnya gizinya kurang, tinggi badannya kurang memenuhi pada saat umurnya, asupan gizinya kurang, berat badannya kurang. Nah, seperti itu. Jadi asupan gizi gagal tumbuh pada kondisi anak yang tidak seusianya, seperti itu. Itulah dikatakan stunting sebetulnya. Itu. Baik, Bapak. Nah, Sahabat Pesona mungkin sudah tahu ya sekilas mengenai stunting di sini. Nah, salah satu program dari pemerintah adalah menunjuknya BKKBN ya, Bapak ya, Betul. untuk menanggulangi permasalahan stunting. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak kepada Sahabat Pesona, latar belakangnya nih kenapa BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden kita untuk menanggulangi permasalahan ini. Baik, terima kasih Septi. Jadi dikeluarkannya Perpres 72 ya, tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting ya di Indonesia itu. Jadi Bapak Presiden memberikan kewenangan kepada BKKBN itu untuk menjadi koordinator ya, koordinator fasilitasi dalam rangka percepatan penanganan penurunan stunting di Indonesia. Oleh sebab itu, Bapak Hasto Wardoyo, Kepala BKN BRI itu menerbitkan Perka BKN nomor 12 tahun 2021 tentang RANPASDI, Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting di Indonesia. Harapannya dengan adanya diberikannya tanggung jawab kepada BKKBN, Pak Hasto menyatakan bahwa BKKBN memiliki ribuan kader, ribuan penyuluh keluarga berencana di level kecamatan, di balai-balai kecamatan. Nah, artinya ini mengharapkan lebih masif sampai ke akar rumput dapat menyentuh masyarakat dalam rangka penanganan stunting. Kemudian kenapa seperti itu? BKKBN bermain di hulu, di hilir ya, di hulunya, di hulu artinya seperti itu. Artinya kita berfokus pada pencegahan. Nah, BKKBN karena difokus di pencegahan itu ada 4 resiko yang kita garap. Dari catinnya, ya calon pengantinnya, kemudian ibu hamilnya, kemudian masuk kepada ibu nipasnya, ibu pasca melahirkan, dan baduta balita. Ini yang menjadi fokus BKKBN dalam pencegahan penanganan stunting di Indonesia itu, Septi. Baik Bapak, kalau itu tadi merupakan program dari BKKBN. Nah, kalau program konkretnya nih dari DP3 AKB Kota Pangkal Pinang sendiri itu apa, Bapak? Baik, sebagai koordinator ya dalam rangka percepatan penanganan stunting di Kota Pangkal Pinang khususnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana itu ya, kita mengkoordinir ya, terutama kalau terkait dengan pemberian pakan tambahan itu kan ada di Dinkes ya.
ada dapur sehat, ada pemberian makan tambahan lokal yang di tiap kecamatan, itu kan 2 minggu sekali diberikan itu ya. Itu kepada keluarga yang berisiko sudah ya, itu penanganan seperti itu, asupan gizi yang cocok. Kemudian juga kita melakukan kegiatan seperti kemarin ada Bapak asuh anak stunting ya. Nah itu harapan nanti dari beberapa donatur itu juga dapat fokus ya memberikan kepada keluarga yang stunting ini misalnya bantuan telur ya, misalnya 60 telur 1 bulan, artinya kan 1 hari 2 butir telur ya kepada keluarga anak-anak yang sudah stunting itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mengkoordinasikan nih kepada OPD terkait, misalnya kalau berkaitan dengan pemberian makanan tambahan ya, kemudian asupan gizi, itu ada namanya intervensi spesifik. Tapi dalam rangka pencegahan penanganan stunting tidak hanya itu, Septi. Kita juga punya intervensi namanya sesuai dengan Perpres 72 itu intervensi sensitif. Misalnya kalau stunting itu tidak hanya berkaitan dengan masalah asupan gizi ya. Contohnya misalnya kalau di tempat tertentu misalnya kekurangan air bersih ya. Kemudian misalnya jambannya kurang sehat, rumahnya kurang layak. Itu kita masuk juga di ranah intervensi sensitif. Contoh yang sedang dilakukan kemarin hasil dari audit kasus stunting kita pada semester 1 pada bulan Juni ya. Alhamdulillah atas perintah Bapak Sekda, kan beliau sebagai ketua PPS waktu itu ya. Nah, ternyata memang ada beberapa keluarga yang sudah berisiko stunting itu ternyata memang tidak mendapatkan pasokan air bersih yang layak. Jangankan untuk minum ya, mandi pun tidak layak. Akhirnya sekarang dibangun itu satu sumur bor di kawasan air mawar ya, itu besar ya sumur bornya itu nanti. Nah, tidak hanya keluarga yang berisiko yang dapat itu, tapi keluarga di sekitarnya juga yang tidak memiliki pasokan air bersih juga dapat itu. Nah, itu Septi itu. Kemudian juga kita sedang kerjasama dengan Basnas ya Kota Pangkal Pinang. Bagaimana terkait dengan mungkin bantuan rumah layak huni atau bedah rumah ya. Karena kemarin ketika kita ke Basnas, Basnas sangat care banget gitu ya, menerima banget seperti itu. Ternyata memang nanti Pak kita crossing data deh. Data kami stunting gitu ya dengan data mustahikin mereka kan pas ya. Jadi kalau memang data kami tidak ada data-data di mustahik, mereka dimasukkan harapannya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang keluarga stunting ini memang sedikit komprehensif ya, Septi ya. Sangat banyak sekali kadang kita lihat seperti di Kampung Seberang ya. Yang saya sedih itu sekali memang kadang-kadang sudah anak stunting, rumahnya tidak layak juga, Septi. Kemudian zamannya itu tidak layak juga seperti itu. Jadi memang banyak faktor yang memang beban berat bagi kami. Tapi kami mencoba ya mengajak OPD lain juga sama-sama mari kita keroyokan ya. Kita konvergensi satu titik agar angka prevalensi stunting Pangkal Pinang itu turun. Nah, memang targetnya kemarin kalau di tahun 2023 ini ya 11,52. Harapan kita ya dari situ ya. Karena memang nanti pada tahun 2024 target angka stunting di RPJMD kita sesuai dengan saran Bapak Wali Kota yang lalu ya, Pak Wali yang lalu itu memang di angka 19,16. Harapan kita memang jauh ya. Kita memang Pangkal Pinang jauh di bawah angka rata-rata nasional ya, tapi tidak seperti itu harapan kita. Nanti harapannya kalau Pangkal Pinang bisa jauh di bawah angka 10, bisa mendongkrak angka yang lain juga rata-rata seperti itu kan. Nah itu kira-kira itu Septi. Baik Bapak, nah di sini banyak sekali sahabat pesona program-program ya yang diusung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang. Namun tentunya sahabat pesona ingin tahu lebih lanjut tentang keadaan stunting di Kota Pangkal Pinang. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali pada segmen selanjutnya.